Saya dulu suka bully Kak. Di forum anak saya diajarkan, oh ternyata saya sudah melanggar hak anak. Saya salah satu agen perubahan yang menyatakan bahwa satu puntung sejuta masalah. Jadi satu puntung rokok itu adalah masalah juga buat anak. Jangan takut, bicara saja dulu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Anak itu masih belajar. Welcome to Wahana Visi Indonesia's podcast, Our Days to End Child Poverty. Bersama saya, Monita Tahaleha, Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Yang paling menyenangkan dari kunjungan saya bersama dengan Wahana Visi Indonesia ke daerah-daerah layanan adalah ketika saya bisa melihat langsung transformasi anak-anak sponsor kami yang dulunya masih kecil dan sekarang sudah besar dan sudah berdaya. Seperti melihat buah dari benih yang kita tanam dan sirami selama ini dan memperlihatkan bahwa ternyata transformasi itu possible untuk terjadi. Salah satu anak itu saat ini duduk bersama dengan saya. Teman-teman sekalian, mari kita sambut sama-sama. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Yokbet Merauje. Terima kasih. You look so pretty. Thank you. Nah, Yokbet yang biasa dipanggil Yoke ya? Betul. Nah, betul. Yoke ini adalah mantan anak sponsor dari Port Numbai, Papua. Saat ini Yokbet sedang berkuliah dan adalah seorang putri agrowisata Indonesia tahun 2021. Tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih. Cantik, berprestasi, Puji Tuhan. keren banget. Selamat datang Terima kasih Yoke Monica. di podcast Wahana Visi Indonesia. Boleh nggak Yoke kamu melakukan perkenalan singkat? Terus Yoke juga boleh ceritain masa kecilnya Yoke ke teman-teman sekalian. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih sudah menghadirkan saya untuk berbagi cerita di sini. Saya sangat suka dengan suasana hari ini. Perkenalkan, saya Yokbet Merauje. Biasanya dipanggil Yoke, tapi teman-teman yang di daerah Jawa tuh suka panggil Yoke. Yoke, ya betul. Padahal Yoke. Yoke. Iya. Saya puji Tuhan baru selesai menyelesaikan perkuliahan di Agustus 2023. Lulus sebagai sarjana ilmu komunikasi. Puji Tuhan, terima kasih. Kemudian juga saat ini masih berkecimpung di dunia modeling. Saya adalah PIC di Papua Youth Creative Hub, gedung yang baru diresmikan Pak Jokowi. Saya PIC modeling dan saat ini masih freelance juga. Tapi saya bersyukur masih terus berproses dan berdaya. Wah, keren banget teman-teman. Yoke. Yoke, dengan segala prestasi kamu itu, aku pengen tarik mundur sedikit. Aku pengen tahu Yoke tuh tumbuh di lingkungan yang seperti apa? Terus kira-kira papa dan mama Yoke tuh profesinya apa? Boleh ceritain nggak? Boleh. Saya anak ketujuh dan anak terakhir ya. Total bungsu. dari 7. Berarti 7 kamu bersaudara. Wah, berapa perempuan, berapa laki-laki? 5 perempuan, 2 laki-laki. Oh, perempuan semua. Girl power. Jadi bapak adalah seorang nelayan dan mama ibu rumah tangga. Tapi karena beliau adalah seorang nelayan justru sangat membantu untuk nutrisi saya sebenarnya. Karena saya makan ikan yang segar-segar. Itu background orang tua saya. Dan sekarang bapak masih nelayan, tapi sembari sampingan jadi Pak RT. Oh iya? Iya. Wah, papa juga berdaya ya. Berdaya, betul. Keren banget. Kemudian saya juga salah satu anak yang sampai saat ini masih diperhatikan. Lebih tepatnya adalah masih dilihat nih prosesnya sampai mana sama orang tua. Wah. Karena dari dulu saya pertama kali mengenal WVI. Jadi kalau bisa dikatakan WVI ini rumah sebenarnya. Rumah pertama-tama saya mengenal organisasi, rumah pertama-tama saya mengenal bagaimana belajar kepemimpinan, bagaimana mengambil keputusan untuk diri saya sendiri, dan WVI adalah tempat di mana memberikan saya ruang mengambil keputusan pertama yang berdampak buat saya sampai hari ini. Wah. Jadi saat itu kalau boleh saya cerita kembali, saya tuh bergabung dengan WVI itu sudah dari Umur berapa? kecil sebenarnya ya. Belum sekolah, tapi kan waktu itu di depan WVI itu ada
ada taman bermain, jadi suka main-main di situ. Oke. Nah, lama-kelamaan ternyata saya diajak dan saya juga senang dengan aktivitas seperti kita mengirim surat kayak gitu. Awalnya saya nggak tahu, tapi lama perlahan-lahan saya mengerti. Oh, ternyata ini saya mau kasih buat orang tua sponsor saya. Jadi saya kasih surat di situ, kemudian saya juga mendapat balasan surat dari sponsor. Itu hal yang bahagia menurut saya. Tapi ada satu momen di mana yang saya tadi katakan saya berikan keputusan terbesar. Saat itu saya masih SD. Iya. Ini agak gimana gitu ya. Pokoknya masih SD. Ada kakak pendamping dari WVI di mana kita akan melakukan peningkatan kapasitas. Jadi ada pelatihan leadership. Kemudian biasanya kita akan dikasih surat permohonan untuk persetujuan untuk orang tua sehingga kita diizinkan untuk bisa ikut ke pelatihan tersebut. 3 hari dan kita nginap. Iya, oke. Oh, saat jadi itu harus masih nginep SD tuh ya, minta iya. izinnya. Oke, terus Momen izinnya ini yang agak lucu gitu. Kamu Nika bisa bayangin saya akan duduk di tanah dan saya akan bermain meronta-ronta kaki saya di tanah untuk minta izin sama supaya bapak. dapat izin dari mama. Karena dulu tuh memang di kawasan orang tua kita tuh berpikir bahwa jangan sampai ini cuma penipuan. Ya, jangan sampai ini data anak-anak diambil aja terus anak-anaknya tidak diperhatikan. Dulu tuh ada pandangan-pandangan yang memang seperti dan itu. Orang tua saya adalah salah satu yang terkena pandangan itu. Makanya minta izin tuh susah gitu. Dengan perjanjian saya berhasil mendapatkan izin, tapi perjanjiannya perjanjiannya Bapak bilang kalau berani ikut kegiatan ini berarti tidak boleh tidak masuk sekolah. Oke, Papa berarti memang disiplin ya kalau soal sekolah soal sekolah harus selalu sekolah gitu. Kalau berani ambil, ini kan kegiatannya di luar sekolah pada saat itu waktu libur, sehingga ada surat persetujuan orang tua. Saya harus menangis. Ini yang menangisnya tuh menangis betul-betul menangis Kak. Sampai kakak pendamping WVI datang pun tidak mempan. Kau masih ingat nggak nama kakak pendampingnya siapa? Waktu itu namanya Kakak Agustina. Iya, saya ingat. Jadi saat itu menangis dan sampai yang mata udah bengkak-bengkak. Akhirnya mata bengkak itu membawakan hasil. Akhirnya Bapak iba memberikan juga ya, Papa, betul. Aduh. Tapi dengan persyaratan tidak boleh sampai alpa atau tidak hadir di sekolah. Saat itu saya pertama kali ikut pelatihan. Karena masih SD waktu itu ya. Pertama kali dan pelatihan itu sangat berjasa. Pas mau berangkat tuh gimana? Kan kita dikumpul terus kita bakalan pakai angkot ya. Jadi satu KSM itu kawasannya kita akan dikumpul dan kita akan diberangkat pakai angkot. Itu memang pada saat itu kan masih kecil jadi senang gitu bertemu teman-teman. Tapi momen dimana pada saat pelatihan itu yang berdampak. Jadi pertama kali materi yang memang saya ingat adalah kita belajar leadership, bagaimana memberikan keputusan untuk diri kita sendiri. Dan saya berhasil menceritakan itu. Bentuknya apa tuh? Saat kamu harus membuat keputusan, bentuknya apakah itu sebuah permainan atau kegiatan apa yang? Iya, pada saat itu kita diminta untuk sharing. Apakah pernah membuat keputusan? Dan saya sharing ke teman-teman bahwa untuk ikut kegiatan ini, saya berhasil untuk bilang ke Bapak kalau saya mau ikut kegiatan ini dengan berbagai persyaratan yang dikasih sama Bapak. Dan itu adalah keputusan pertama yang saya buat saat saya kecil. Itu pertama kali kegiatan yang saya ikut dan saya berhasil membuat keputusan untuk diri saya sendiri. Jadi kamu ingat betul ya itu ingat keputusan betul. terbaik pertama bahkan yang pernah kamu buat ya. Betul, dari situ mulai mengerti tentang bagaimana saya harus peduli dengan anak-anak. Kemudian juga bagaimana kecintaan saya kepada Tuhan dan diri saya sendiri. Saya mau mulai belajar perlahan-lahan karena juga continue. Pelatihan yang diberikan sama WVI itu continue. Saya bergabung di WVI dari kecil tapi mengikuti pelatihan itu mulai dari SD sampai dengan saya SMP kelas 3. Umur 15 tahun kemudian saya bergabung bersama Forum Anak yang dibentuk sama WVI. Jadi memang lumayan panjang perjalanan saya dengan WVI. Wah, keren. Kamu sendiri juga memang udah karakter kamu sendiri juga udah sangat konsisten kayaknya dari kecil ya. Kalau kamu udah mau sesuatu, kamu akan terus jalan, tapi kamu tahu sesuatu itu baik untuk kamu. Ada banyak banget nih yang pengen aku tanyain sama kamu. Yang pertama mungkin dari orang tua ya. Apa yang paling bisa kamu ambil dari papa mama, terutama disiplin di rumah ya, value di rumah dari papa mama yang bikin kamu tuh jadi seorang anak yang punya ketertarikan untuk belajar. Ya kan, di sekolah udah belajar, tapi ini ketika ada kegiatan di luar sekolah pun kamu juga tertarik untuk ikut kegiatannya, untuk belajar hal baru, tahu tentang leadership. Nah, apa value di rumah yang bikin kamu tuh jadi tahu kalau hal ini tuh baik buat saya? Dari papa mama dulu pertama-tama. Iya, kalau
Papa itu kan tipikal orang itu yang sangat pegang kata-kata. Apa yang disampaikan Man itu yang harus word. dilakukan. Iya. Nah, itu yang saya pelajari. Jadi ketika saya berhasil mengambil keputusan, memberikan pernyataan keputusan itu, maka saya akan melakoni itu. Nah, itu yang saya pelajari. Kemudian kalau mama tuh tipikal yang suka mendengar gitu. Jadi ketika saya dalam proses belajar, hal yang saya terapkan dari value mama adalah saya lebih banyak mendengar dulu. Walaupun saya tahu, tapi saya akan terus mendengar karena saya percaya siapapun yang bicara ada ilmu yang akan dia sampaikan. Jadi tanpa melihat siapapun, dan itu adalah value yang memang kuat di dalam diri saya. Kemudian yang terakhir dari mama dan bapak ini karena memang sama-sama keterpaduan, dan kalau kata mama dan papa itu saya anak bungsu tapi saya paling banyak memiliki kesamaan. Jadi balance antara mama dan papa punya kepribadian. Jadi tidak menyimpang atau tidak 70-30 tapi 50-50% dari mama dan papa punya kepribadian. Paduan yang sempurna dari papa dan mama. Kalau dikatakan orang yang optimis, papa juga optimis, kemudian mama juga demikian. Sehingga aliran itu tuh ada di dalam diri. Jadi terbawa dari kecil sampai besar, kemudian melantang. Saya kalau bilang sama, walaupun anak bungsu, mungkin kebanyakan anak bungsu tuh takut memberi keputusan atau ngajak orang tua bicara. Ya, tapi kalau saya tipikal anak yang Bapak dan mama tuh kasih ruang untuk saya ngobrol gitu. Ngobrol sama papa dan mama saya, dan saya kasih tahu apa yang saya mau. Saya juga tidak peduli dengan bapak mau dengar apa enggak, pokoknya saya sampaikan aja dulu. Mau dipahami atau tidak, kemauan saya sampaikan. Jadi kata papa dan mama tuh harus memberitahu kepada kita apa yang kamu mau supaya kita tahu. Entah itu bisa diberikan atau tidak, tapi harus dikasih tahu. Nah, value-value seperti itu yang memang sangat membantu saya untuk berproses sampai saat ini. Untuk yang tadi ya, kamu bergabung dari Forum Anak berarti awalnya dari keputusan itu ya, keputusan untuk ikut kegiatan yang 3 hari itu, lalu akhirnya kamu bergabung di Forum Anak atau jadi anak sponsor Wahana Visi Indonesia. Itu tadi SMP, umur berapa kira-kira? Kalau jadi anak sponsor tuh dari SD. Dari SD sudah? Bahkan mungkin saya mulai gabung di main-main dulu awalnya, main-main di Forum Anak, main-main di Wahana Visi, punya depan halaman, wahana bermainnya itu dari saya kecil gitu, karena memang lumayan banyak. Wahana bermain yang disediakan sama WVI. Kemudian pelan-pelan masuk ke dalam ruangan, mulai dengan belajar menggambar, mengenal warna, kemudian sampai sudah mengenal, awalnya kan belum bisa menulis, jadi gambar. Gambar dulu. Ya, dan kata kakak waktu itu kalau gambar ini juga bisa berbicara gitu. Jadi kalau kamu gambar Alkitab, artinya kamu mau apa gitu, mau jadi pendeta, atau misalnya kalau kamu gambar buku, saya mau belajar, atau gambar jarum suntik, mungkin mau jadi suster, iya gitu. Jadi kata kakak pendamping, apapun yang kamu gambar itu bisa menceritakan apa yang kamu mau. Jadi waktu kecil memang ikut mulai menggambar, tapi lama-kelamaan kan udah pas sekolah udah bisa membaca, nah itu mulai menulis surat. Dan aktivitas itu memang continue, dan jadinya saya menyukai gitu. Kalau kakak udah datang, ini WVI sudah buka gitu. Jadi kita semua berbodong-bodong karena saling rumah bertetangga. Ayo kita pergi main. Jadi taunya cuma bermain saja waktu itu. Jadi belum tahu yang kayak ini apakah surat ini akan sampai di sponsor atau tidak. Tapi memang pemahaman saya waktu itu adalah yang penting datang, tulis, abis itu kan nanti ya dapat snack. Iya. Jadi yang di kepala masih itu. Iya, masih itu. Tapi lama-kelamaan memang mulai yang ikut pelatihan itu memang sangat berdampak. Baru ngerti setelah waktu berlalu, baru ngerti ternyata ini dampaknya sangat besar buat saya gitu ya. Aku ada satu hal yang aku sedikit penasaran. Aku pernah menerima surat dari anak sponsor. Nah, aku pengen tahu kalau dari anak sponsor tuh waktu nulis surat buat sponsor itu kayak gimana sih prosesnya? Iya, jadi pada saat yang saya ingat saya ya Kak, karena ini lumayan lama nih. 2007-2008 gitu kan masih tulis surat ya. Kadang pada saat itu juga masih miring-miring gitu. Nanti kakak pendamping kasih kita surat yang memang ada formnya, formatnya. Kemudian nanti di situ kakak cuma kasih tahu saja surat ini nih. Kalau pakai dialek Papua, surat ini nanti kau kasih kau punya kakak sponsor, mama sponsor. Jadi ini kasih kau punya orang tua asuh gitu. Jadi kau tulis saja apa yang kau mau. Atau apa yang kau pikirkan, atau kau mau curhat kah di situ gitu. Jadi kalau mau curhat silakan, atau mau tulis apa. Kalau belum bisa tulis,
gambar saja. Gambar saja, betul. Pasti nanti orang tua asuh mengerti ya apa yang kau maksud. Nah di situ jadi kita tidak dituntun kayak harus gambar A, B, C, enggak. Jadi kakak cuma bagikan kertas dan kita bebas memilih warna apa yang kita mau pakai di kertas tersebut. Untuk tulis surat. Betul. Mau tambah gambar kupu-kupu atau apapun terserah. Jadi setelah itu nanti kasih ke kakak pendamping, ini kamu mau apa? Oh saya mau jadi ini kak, jadi makanya saya tulis ini. Oh iya nanti kita sampaikan. Tenang saja, surat ini nanti langsung diterima sama orang tua asuh. Pada saat itu kita dikasih pemahaman seperti itu dan pemahaman itu continue sehingga itu tertanam di pikiran kita. Oh, nanti habis ini saya mau gambar ini aja, tambah pemanisnya kayak gini. Nah itu perasaan kita pada saat menggambar gitu. Kebayang gak sih maksudnya surat itu kamu tujukan untuk seseorang, maksudnya yang ada di benak kamu tuh apa hanya kayak kegiatan menyenangkan, aku akan tulis surat untuk sponsor aku, atau merasanya apa sih, kayak kamu kan pasti belum pernah ketemu kan waktu nulis surat itu ya. Terus rasanya apa, maksudnya apa yang di kepala kamu, maksudnya satu hal yang kamu ingat pengen banget kamu sampaikan di surat itu kepada sponsor kamu tuh saat itu apa, kalau kamu masih ingat? Waktu itu saya pernah bilang kalau sekarang saya sudah kelas 6 SD. Waktu itu saya curhat, saya sudah kelas 6 SD dan saya akan masuk sekolah ke jenjang SMP. Kemudian juga ada biaya yang saya butuh, tapi lebih ke tepatnya saya butuh buku-buku yang baru. Kemudian saya pikir itu mungkin apakah dijawab atau tidak, pokoknya tulis aja deh. Yang penting saya tulis ya. Jadi saya serahkan. Terus setelah itu saya bilang kalau saya akan masuk SMP dan saya curhat ini ke saya punya orang tua supaya tahu saja apa yang saya lakukan dan sudah sampai mana saya punya jenjang pendidikan. Jadi itu yang saya sampaikan lewat surat. Dan puji Tuhan ada balasan. Jadi orang tua semangat sekolah, nanti kalau misalnya butuh buku atau apa sampaikan. Jadi kalau Kakak Monica bayangkan, saya pernah tulis nih, saya butuh buku IPA gitu. Spesifik ya. Iya, buku IPA karena di sekolah itu waktu itu kan SD samping rumah, dekat rumah sebenarnya. Buku IPA tapi di sekolah tuh tidak lengkap. Nah puji Tuhannya setelah itu nanti di WFI itu kan ada perpustakaan. Di situ sudah banyak lagi buku-buku pembelajaran. Jadi selain dapat jawaban atau belajar di sekolah, kita bisa main-main dengan bebas di WFI, pinjam buku di perpustakaan. Jadi itu memang sangat membantu. Wah seru banget Yoke, aku dengar cerita kamu aku langsung pengen mampir ke Pornhub ini. Iya. pengen lihat rumah baca kalian, situasinya, pengen ngerasain langsung gitu, pengen ke sana. Nah tadi kalau aku dengar cerita kamu, masa kecil kamu bisa dibilang berwarna, menyenangkan, indah, sangat motivasi gitu ya. Kalau Yoke boleh cerita yang Yoke sendiri lihat saat kamu tumbuh dari masih kecil, teman-teman waktu main waktu kecil sampai mungkin ketika kamu remaja, isu anak atau masalah anak apa yang terjadi di lingkungan kamu tumbuh saat itu, dan kalau kan Yoke juga sekarang masih tinggal di sana, ada perkembangan apa, situasi terkininya tuh seperti apa? Iya, pertama itu bagaimana anak memanfaatkan waktu luang mereka gitu. Pada saat saya mulai belajar memahami tentang isu-isu anak dan berani untuk berbicara atau speak up ya Kak, itu saya sadar dengan teman-teman di lingkungan bahwa kita kadang orang tua tuh masih tidak percaya dengan peluang-peluang yang mungkin ada terbantu dari LSM yang datang, memberikan peluang belajar untuk anak-anak. Kadang orang tua masih trust issue sebenarnya, takutnya anak ini dibohongi, cuma ngambil data untuk kepentingan LSM tersebut gitu. Terus sehingga kita tidak punya ruang untuk belajar. Karena sebenarnya kalau kita belajar kita mampu Kak. Kemudian juga ruang partisipasi anak memang sedikit gitu. Ya. Saat itu kemudian juga kita belum berani untuk berbicara apa yang menjadi keputusan kita kepada orang tua, karena orang tua kita juga masih berpikir bahwa anak itu diam gitu. Kalau orang tua lagi bicara, anak tidak tahu apa-apa. Kamu anak baru lahir kemarin gitu. Jadi biasanya. Jadi selalu dianggap tidak mengerti. Tidak mengerti, tidak tahu apa-apa. Didengar, betul. Gitu ya. Nah banyak anak di antara kita yang takut untuk menyuarakan hal tersebut. Sesimpel curhat pun masih takut begitu. Kemudian juga itu orang dewasa ke anak. Tapi ada juga isu-isu anak di mana anak ini sendiri pun juga melakukan tindak kekerasan ke anak yang lain. Itu masih terjadi gitu Kak. Jadi anak antar anak? Iya, anak korban dan anak juga pelaku itu masih sering terjadi. Nah beranjak dewasa mulai dengan belajar bagaimana berani untuk menyampaikan apa yang kita mau, bukan hanya ke orang tua juga tapi ke
pemerintah gitu. Dari wadah yang dibuat sama Wahana Visi itu justru forum anak. Nah kita mulai didekatkan dengan pemerintah. Jadi pada saat 2015 Wahana Visi membentuk kami, kemudian kami diserahkan ke pemerintahan. Supaya ada ruang untuk kami menyampaikan apa yang menjadi suara anak. Ini ya diberikan kesempatan untuk perubahan. Jadi bukan cuma disuarakan, tunggu berapa lama, tapi perubahan itu nggak disupport. Kita butuh support pemerintah juga untuk sampai perubahan itu bisa terjadi ya. Tapi kalau masalah sekolah itu orang tua sangat, anak-anak harus pergi sekolah. Kalau di kawasan saya ya sangat disupport untuk pergi sekolah. Harus pergi sekolah. Jadi karena memang sekolah ini betul-betul yang kalau kayak saya mau Wahana Visi punya kantor di atas, itu sekolah jalan ke bawah sedikit dapat sekolah SD. Jadi memang aksesnya dalam untuk sekolah kompleks mudah ya? Iya, jadi kalau ada anak yang tidak pergi ke sekolah, kelihatan siapa yang tidak pergi ke sekolah. Bisa gitu. langsung dipanggil ke rumahnya tuh kayaknya. Jadi guru bisa datang ke rumah karena dekat gitu. Pergi jauh sekolah gitu. Nanti makanya orang tua kayak, ayo pergi sekolah. Kalau untuk sekolah tuh sangat didukung. Tapi memang kalau di luar sekolah seperti soft skill untuk menyampaikan apa yang kita mau itu memang masih dianggap, jangan, kamu masih kecil, belum tahu apa-apa. Iya. Berarti perannya forum anak tuh sangat penting. Karena di forum anak itulah anak-anak bisa berlatih untuk menyuarakan, untuk mengutarakan apa yang jadi pemikiran mereka, apa yang jadi isi hati mereka. Betul sekali ya. Kak. Nah, apa sih yang bikin Yoke tuh bertahan terus di forum anak? Apa aja yang kamu pelajari yang bisa kamu bagikan ke teman-teman semua, dan kegiatan yang paling berkesan selama di forum anak bersama dengan WVI? Iya, saya gabung di forum anak mulai jadi anggota atau pengurus itu di 2015. Iya, saat itu pertama kali untuk menyampaikan atau berani bergabung karena ada kakak WVI yang bilang begini, kalau Yoke tidak berani gabung nanti Yoke tidak tahu. Iya. Tidak berani lompat dari zona nyaman nanti Yoke tidak tahu rasanya bagaimana. Jadi harus berani ambil dulu keputusannya. Tapi Yoke pikirkan dulu. Setelah itu saya mulai saya mau bergabung. Saat itu saya bergabung di Forum Anak 2015. Kemudian bersama Forum Anak tuh saya belajar banyak hal. Saya dulunya adalah pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Saya dulu suka bully, Kak. Oh ya? Itu dulu waktu saya belum tahu. Jadi karena merasa saya punya rumah dekat sekolah. Sekolah itu di tanah keluarga, ya kan. Orang tua di rumah dekat sekolah, ya siapa yang mau pukul saya nggak mungkin. Rumah saya dekat sekolah. Nah, ada perasaan lebih power daripada teman-teman yang lain. Itu yang membuat saya. Jadi lebih bully itu bukan yang fisik, Kak, tapi saya lebih kayak, kok gini toh, kok begini toh, gitu-gitu. Jadi saya suka karena merasa saya lebih power dari teman-teman saya. Jadi itu yang melandaskan saya ingin belajar. Apakah yang saya lakukan ini benar atau tidak gitu. Di forum anak saya diajarkan, oh ternyata saya sudah melanggar hak anak gitu. Kamu masih inget nggak? Aku paling suka cerita tentang seseorang yang menyadari, oh ternyata hal ini yang saya lakukan tuh nggak baik. Karena sebenarnya itu hal yang paling sulit ya, menyadari kalau perbuatan kita ini salah. Mengkoreksi diri sendiri tuh paling susah, dan kamu membuka diri untuk mau memperbaiki apa yang kamu tahu. Oh ternyata ini salah. Mungkin awalnya kamu memang gak ngerti kalau ternyata perbuatan saya karena gak sadar kan. Saya pikir ya memang anak sini gitu kan. Jadi kayak enggak biasa aja gitu. Tapi ternyata kamu mengizinkan, membuka diri untuk kamu boleh istilahnya ditegur, sehingga kamu ditegur secara halus dan secara ditegur untuk dibangun ya. Kamu ingat gak mungkin siapa atau kata-kata apa yang membuat kamu jadi benar-benar ingat kalau ternyata perbuatan saya salah dan saya nggak mau berbuat seperti ini, dan sampai akhirnya saya akan kasih tahu teman-teman semua kalau perbuatan ini tidak baik, sampai kamu akhirnya dari pelaku sampai kamu jadi orang yang menginspire orang-orang untuk jangan kayak gini teman-teman. Saya ingat Kak, itu waktu itu kita forum anak kumpul di kantor WVI Port Mumbai. Saat itu biasanya memang gitu, kita akan rutinitas kumpul, terus kita akan ketemu kakak-kakak pendamping WVI. Ada Karina saat itu, ada Karina Gedi sama Kak Agustina. Kemudian Karina sempat membagikan materi-materi tentang hak anak. Kemudian ada penjelasan, jadi kita peningkatan kapasitas di situ. Kemudian jadinya pada saat penjelasan Karina bilang ternyata tuh anak kita semua nih punya banyak hak gitu. Ada 31 hak anak, Karina mulai jelaskan. Kemudian saya dengar gitu. Dan saat itu Karina juga sempat jelaskan tentang ciri-ciri kekerasan, dijabarkan. Jadi saya mulai ternyata nih kemarin saya buat begini. Pas poin apa tuh? Poin apa tuh yang paling kamu kayak, saya buat ini. Jadi dibilangnya kan dulu merundung ya. Merundung ya. Bulikan bahasa-bahasa baru sekarang.
Jadi ini namanya merundung, kalau mulai tarik teman punya rambut, kemudian mulai deh merundungnya verbal gitu. Kemudian juga simpan penghapus teman, iseng dan lain sebagainya gitu. Jahil, habis itu contoh-contoh sederhana gate ya, temen kakinya lewat terus kita halangi dengan kaki kita, kemudian jatuh terus kita haha. Oh, ini yang kemarin saya buat sebenarnya. Gitu. Kalau bahasa Jakarta teman-teman selengkat. Iya. Selengkat orang kalau gitu. Orang Jayapura bilangnya gate. Kalau di Jakarta selengkat. Jadi, ini yang Karina bilang kayaknya ini yang kemarin saya buat ini. Jadi sembari Karina sampaikan tuh, sembari ini otak mulai ingat nih apa yang saya lakukan beberapa waktu lalu, dan itu momennya kayak 2 hari lalu saya baru lakukan, Kak. Oh gitu. Jadi masih diingatan. Betul, ingat sekali. Dan itu pada saat usia 15 tahun tuh saya mulai tertampar sebenarnya. Jadi merasa apa? Kamu malu sama perbuatan kamu atau apa tuh yang bikin kamu jadi merasa tertampar tuh? Karena lebih tepatnya ini nih salah gitu. Saat itu saya sudah, karena mulai ikut pelatihan gitu, mulai sadar tentang apa yang bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah gitu. Mulai Karina tuh tidak menjelaskan kayak teman-teman tidak boleh A, B, C, tidak. Dia cuma menjabarkan apa yang menjadi istilah-istilah gitu, apa tindakan-tindakan yang adalah kekerasan. Dan saya mulai sadar gitu. Jadi saya tipe orang yang sadar itu kalau dibaca lewat buku, tertamparnya tuh bukan yang kayak dikasih tahu kamu tuh salah. Tidak, jadi gitu. Dikasih jelaskan tuh pasti saya sadar tanpa harus menunjuk, dan kemudian membaca buku itu nanti tertampar sekali. Nah, Karina mulai jelaskan seperti itu, dan saya sadar apa yang saya lakukan ini salah. Oh, ini takutnya nanti saya masuk di forum anak, begini saya melakukan kekerasan. Padahal tugasnya forum anak bukan itu. Nah, saya mulai sadar di situ, Kak. Saya ingat momen dimana Karina cuma jelaskan, tapi saya di belakang saya tertampar. Aduh, ini kemarin saya baru buat teman saya 2 hari yang lalu seperti ini. Jadi itu momen yang memang buat saya langsung ingat dan saya sadar. Setelah kamu banyak menyadari, banyak belajar, pasti rasa ingin berubah itu jadi semakin tumbuh kan. Nah, apa yang mendorong kamu untuk berani akhirnya oke, saya mau berubah, sekarang saya yang akan menyuarakan kepada teman-teman semua apa yang jangan teman-teman lakukan, sampai kamu akhirnya maju berprestasi jadi putri agrowisata. Itu kan juga tanpa kamu harus kasih tahu, teman-teman ikut semua ini, dengan kamu lakukan saja, dengan kamu konsisten, dengan kamu terus mau belajar dan kamu berprestasi, akhirnya teman-teman juga akan melihat dengan sendirinya. Aku pengen tahu apa sih faktor terbesar yang mendorong kamu dari dalam diri kamu ya, sampai kamu mau terus maju buat diri kamu sendiri, dan juga mau bikin lingkungan kamu juga ikut maju bersama-sama dengan kamu. Iya, faktor terbesar adalah saya lihat di dalam keluarga saya itu kan mama dan papa orang yang mendengar kemudian menghargai keputusan. Kemudian saya juga lihat dengan teman-teman saya suka cerita kayak, aduh kalau ngomong kayak gini bapak tidak dengar, atau gimana ya caranya ngajak orang tua bicara gitu. Terus saya mulai tanpa sadar saya melihat perbandingannya ini baik ini untuk saya kasih tahu ke teman-teman bagaimana tips dan trik saya bisa bicara dan orang tua. Coba kamu boleh bagiin kira-kira gimana sih caranya untuk menyampaikan pendapat atau keinginan, atau mungkin kadang aku misalnya situasi di rumah, sebenarnya anak-anak itu kan merasa dan tahu ya. Kayaknya sepertinya situasi ini tegang, atau situasi ini tidak pas gitu. Kayaknya ini situasinya ada yang marah atau ada yang apa, cuma nggak berani untuk tanyakan. Karena kayak nanti pasti dianggapnya anak-anak nggak mengerti apa. Nah, gimana caranya tips dari kamu, dari Yoke, untuk supaya anak-anak bisa breakthrough dengan cara yang tetap menghormati orang tua ya? Untuk bisa deep talk gitu ya sama orang tua. Bersuara, paling nggak mengutarakan apa yang jadi isi hati dan pemikirannya. Saat itu tips yang saya lakukan adalah bapak saya suka nonton bola Persipura. Nah, jadi suasana hati bapak saya senang itu. Saya masuk momen itu, Kak. Jadi kalau mau cerita sama bapak saya pas main bola, pas nonton bola. Saat itu tuh jadi mulai kayak bapak, nanti kalau nonton bola bagus, tapi kalau bagaimana kalau nanti terus saya isap rokok dalam rumah gitu, atau nggak usah isap rokok di rumah gitu. Bagus, nanti gantian aja dengan gula-gula, permen gitu. Hal sederhana seperti itu. Jadi saya masuknya di momen yang bapak senang.
Jadi saya ngajak, nah kalau mama tuh pada saat nyuci piring misalkan, temani Pokoknya mama. lagi aktivitas Iya. apa gitu ya. Jadi teman-teman boleh ikut tips dan ini, jadi teman-teman bisa melihat ini pasti tahu ya orang tuanya suka apa, mamanya suka apa, bapaknya suka apa. Nanti masuknya di momen seperti itu. Atau misalnya mamanya sukanya makan martabak manis, beliin terus ngajak mama bicara, pasti mau. Tapi mulai dengan pembicaraan yang sederhana gitu. Mulai cerita dengan aktivitas di sekolah, misalnya teman-teman mengalami bullying tapi takut bicara dengan orang tua. Mulai aja tipis-tipis gitu. Duduk sama mama, mulai tempel-tempel badan gitu. Pasti orang tua rasanya ada yang aneh nih gitu. Anak saya mau bilang sesuatu yang penting sebenarnya. Jadi mulai dengan hal sederhana dan harus berani mulai gitu. Harus bikin berani keputusan untuk mulai ya. Kadang udah ada di ujung mulut tapi sudahlah gitu. Karena kalau ada kan ada orang tua yang nggak mau mulai bicara sama anak misalnya. Kalau anak saya nggak bicara ya saya juga tidak tahu apa yang anak-anak saya mau gitu. Makanya kalau kita tahu apa yang kita mau, kita pelan-pelan dekati mulai dari kesukaan orang tua kita. Karena itu sangat membantu dan itu efektif saya lakukan. Jadi ngomong sama bapak, betul sudah terbukti. Dan kalau waktu itu saya minta izin kegiatan juga pas bapak nonton bola. Oh gitu. Betul. Tapi langsung dikasih. Iya betul langsung dikasih, makanya sangat efektif. Bapak, ini besok Bapak sambil nonton bola nih. Wih, Bapak besok saya mau kegiatan. Bapak tanda tangan dulu nih. Ini kegiatan dari ini. Nah, itu efektif Kak. Jadi Bapak, oh mari. Oh iya langsung. Jadi itu efektif. Tapi kasih tahu kegiatannya dari mana. Supaya Bapak tahu, oh ini kegiatannya gini berapa hari. Langsung tanda tangan, langsung jalan gitu. Berarti sinergi antara orang tua dan sama anak itu benar-benar harus dibangun bersama ya. Kayak kalau kita mau mengutarakan anak mau bersuara di rumah, harus juga bisa lihat situasi papa dan mama, waktunya tepat dan bahasa. Dan harus berani juga. Tapi yang paling penting kalau seperti Yoke tadi dapat mempertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya saya mau ikut ini, tapi mungkin untuk pergi main kemana tidak tahu gitu kan. Tapi kan ada pertanggungjawaban juga. Jadi orang tua juga percaya dengan semakin lama semakin percaya dengan anak-anak dan melihat hasilnya. Iya kan? Pasti. Nah, sebelum kita ke pertanyaan yang terakhir nih, aku sebenarnya masih penasaran pengalaman kamu sebagai putri agrowisata. Setelah itu penyelenggaraannya itu di mana ya Yoke? Kami waktu itu masa COVID gitu. Iya, jadi penyelenggaranya secara online, grand finalnya juga secara online. Kemudian nanti pada saat terpilih menjadi top 5 baru ada photoshoot di Jakarta. Itu kamu boleh cerita secara singkat atau panjang juga boleh. Gimana tuh prosesnya? Itu berarti pertama kali kan kamu ikut pageant berarti itu kan ya. Beauty pageant itu gimana tuh, kayak kepercayaan dirinya, apakah saat kamu ikut itu sudah terbangun, apakah itu kamu yang mau kah, atau memang kamu direkomendasikan, dan proses-proses di dalamnya tuh gimana, aku penasaran banget. Iya, jadi sebenarnya kan anak dan pariwisata tuh agak jauh ya, tapi peran-peran anak dalam pariwisata juga penting. Makanya pada saat itu saya melihat, saya masih suka ikut kegiatannya tuh tingkat-tingkat nasional. Jadi suka cari perkumpulan atau kegiatan-kegiatan pertemuan nasional kayak gitu lewat Instagram. Nah saat itu saya mulai memilih untuk saya coba deh di tingkat kota Jayapura dulu. Jadi biasanya kalau di tingkat kota Jayapura saya ngikutnya yang lomba pidato. Tapi belum pernah nih nyoba ikut ini. Dikasih tahu lah sama saudara, bilangnya ada nih pemilihan putra-putri pariwisata kota tahun 2019. Saat itu saya belum langsung daftar kan Monica, saya berdoa dulu. Jadi saya padahal saya sudah langsung ditekan nih, daftar sedikit lagi tutup. Aduh sabar ya, saya bawa dalam doa dulu gitu. Memang setiap kali kegiatan atau mau ikut seleksi perlombaan, hal yang saya lakukan tuh saya tanya sama Tuhan dulu. Apa ini jalur yang saya tepat untuk saya belajar atau bukan? Nah, yang paling keren adalah pada saat saya bilang sama Tuhan Yesus, kalau misalkan ini berkat untuk saya, tempat untuk saya belajar, saya lolos tapi saya mau juara 1. Memang harus itu ya kalau minta sama Tuhan Yesus ya? Harus spesifik. Nanti malam aku praktekin. Iya, saya mau ikut Tandanmon, sebutannya Tandanmon Port Numbai. Kalau saya punya berkat untuk tempat ini jadi tempat belajar, loloskan saya di interview pertama. Tapi kalau lolos saya mau juara 1, saya tidak mau juara 2. Keren ya. Dan saya optimis ya. Dan aku percaya itu juga pasti Tuhan yang taruh di kamu. Betul. Semangat itu Terus kalau pada saat mendaftar, pas ini Kak, pendaftaran pertama administrasi saya lolos, terus saya kayak
Saya tahu nih. Dan itu memang saya percaya gitu apa yang akan saya dapat di kedepannya. Kemudian puji Tuhan, Tuhan kasih. Tuhan kasih juara 1 putri pariwisata Kota Jayapura. I know it got you. Gitu. Saya tahu ini Tuhan. Karena di malam grand final itu tuh mahkota yang akan disematkan ke juara 1 itu adalah mahkota saya sendiri. Jadi ada baju adat, kemudian baju adat dari kampung saya, Kampung Enggros, itu mahkotanya dipinjam sama panitia. Oh, jadi kamu udah lihat tuh ya. Kemudian sebelum itu panitia bilang, boleh pinjam tidak? Terus saya, sabar. Terus saya pegang, saya doakan lah mahkota itu. Ini bisa diikut tipsnya. Harus gitu emang. Kak, betul-betul yang kayak, karena dan saya katakan mahkota ini karena ini punya saya harus kembali ke saya. Dan saya tahu ini ya mahkota yang akan dijadikan untuk juara 1. Karena ini punya saya, kamu kok akan kembali ke saya. Saya percaya itu, terima kasih Tuhan. Saya kasihlah ke panitia. Lalu? Dan puji Tuhan terjadi. Juara 1 Putri Pariwisata Kota Jayapura. Keren banget. Dan itu yang selalu saya bagikan buat teman-teman gitu. Jangan menyepelekan hal itu gitu. Iya. Gunakan biasanya kalau kita orang biasanya itu hal yang biasa, perkataan adalah doa, padahal itu memang betul gitu. Kemudian di 2019 tidak langsung dikirim ke tingkat provinsi dari Dinas Pariwisata Kota Jayapura saat itu. Tapi di tahun 2021 Tuhan izinkan untuk kami dikirim. Jadi saya dengan teman saya ada namanya Munir Paus. Kita berdua dikirim jadi delegasi Provinsi Papua. Sama doa yang sama saya sebutkan ke Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ini berkat saya untuk belajar di tempat ini, kasih saya lolos, tapi kasih saya top 5. Terserah Tuhan mau taruh di mana, yang penting top 5. Karena top 5 katanya akan photoshoot di Jakarta gitu. Tuhan Yesus datang kayak, memang anak ini minta langsungnya spesifik gitu. Dan saya bilang, jadi teman saya udah bilang kayak, oke kayaknya nih kita udah, kayaknya kalau kok masuk top 5, saya kayaknya top 10. Saya bilang, jangan. Kita harus optimis, sama-sama harus top 5 ya. Karena memang itu sudah saya doakan. Dan Tuhan jawab. Jadi kamu dan teman-teman kamu semuanya juga masuk. Dan teman saya nih yang pasangan saya dari Papua, sama-sama kita berdua, karena ini penilaiannya individu sebenarnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kita berdua sama-sama masuk top 5. Wow. Dan itu delegasi Papua pertama yang ada di Eljon masuk top 5. Keren sekali. Terus gimana tuh pertama kali datang ke Jakarta, apa tuh rasanya? Sebenarnya kalau datang ke Jakarta udah biasa, cuma memang untuk itu, event itu ya pageant tingkat nasional gitu. Karena background saya tuh tomboy kan, jadi ngikuti itu adalah proses belajar yang menyenangkan buat saya. Dan Tuhan kasih berada di top 4, juara 4, kemudian saya dapat best presentation dari seluruh delegasi. Dan pada saat muncul di Jakarta dengan teman-teman tuh kayak, akhirnya Tuhan kasih apa yang saya katakan dan apa yang saya minta ke Tuhan gitu. Kemudian juga dengan teman saya namanya Munir ini, kita berdua sama-sama datang ke Jakarta melakukan photoshoot. Nah, sebenarnya jenjang itu juga ada proses banyak yang kita lewati gitu. Mulai dari kita melakukan program, kemudian bicara bangun relasi dengan pemerintah, dan juga penting membangun relasi dengan masyarakat pengelola destinasi. Terus banyak program-program yang kita lakukan pada saat kita menjabat, dan itu menjadi batu loncatan kita untuk membawa kita bahwa kita mampu bersaing di tingkat nasional dengan teman-teman yang lain gitu. Dan kita mampu membuktikan itu. Sebenarnya semua yang saya ceritakan itu mulai dari dasar keputusan pertama yang tadi saya sudah ceritakan di awal. Itu yang mau aku tanya sama kamu. Ketika kamu ke Jakarta mengikuti segala rangkaian acara Putri Agrowisata, itu berarti untuk menuju Putri Agrowisata. Pemilihannya namanya Putra-Putri Pariwisata Nusantara. Putra-Putri Pariwisata Nusantara. Nah, sepanjang rangkaian acara itu kan pasti kamu menerima banyak hal-hal baru. Aku pengen tanya, sampai saat ini dari Forum Anak, apa yang masih kamu bawa ketika kamu menjalani rangkaian itu di Jakarta, dan sampai saat ini apa yang kamu dapat dari hal baru, apa yang kamu dapat dari proses Putra-Putri Pariwisata Nusantara itu? Iya. Sebenarnya hal baik semua yang Forum Anak kasih ke saya itu selalu saya pegang. Jadi dimanapun saya berada, tindakan kekerasan yang saya lihat dengan mata, saya akan berani dan lantang untuk bicarakan hal itu. Kemudian juga pada saat jadi Putri Pariwisata di tahun 2019 itu saya dengan teman-teman Forum Anak, saya salah satu agen perubahan yang menyatakan bahwa 1 puntung sejuta masalah. Jadi 1 puntung rokok itu adalah masalah juga buat anak. Karena itu kita temukan di taman bermain, yang seharusnya taman itu menjadi taman untuk anak-anak bermain, bukan orang dewasa untuk isap rokok dan minum mabok. Tapi kenyataannya yang kita dapati di situ gitu, justru pelanggaran hak anaknya di situ. Dan
itu bukan hal yang ketika masuk ke dunia pariwisata saya lepaskan, tidak sama sekali. Itu selalu saya bawa kemana-mana pun saya pergi. Wah, jadi itu jadi misi kamu ya? Justru karena memang mungkin kalau dikatakan itu apa ya, makan tidur dengan isu itu gitu. Jadi itu mendarah daging. Betul. Itu akan tertanam di otak gitu. Jadi kalau misalnya, jadi punya tingkat toleransi yang tinggi untuk anak maupun untuk orang dewasa. Kemudian juga dilatih bagaimana kerja dengan anak, kemudian bagaimana komunikasi dengan orang dewasa saat saya menjadi anak dan sekarang saya sudah jadi orang dewasa gitu. Jadi cara-cara itu yang memang membantu saya. Saat saya menjadi anak, saya diajar bagaimana bicara dengan orang dewasa supaya kamu punya keputusan bisa didengar sama orang dewasa. Dan saat saya menjadi orang dewasa, saya tahu perasaan anak ketika menyampaikan apa yang menjadi keputusan mereka. Itu yang memang proses yang memang sangat membantu saya sampai hari ini. Jadi ketika mendengarkan anak bicara, saya tahu apa rasanya mereka berbicara dengan setiap kebutuhannya mereka, karena saya pernah berada di posisi itu yang menyuarakan kepada orang dewasa. Dan saat jadi orang dewasa juga saya menyatakan ke orang dewasa lainnya bahwa itu hal yang penting. Dulu saya bicara barang itu. Kalau di Papua dulu tuh saya bicara barang itu. Tapi sekarang saya senang karena ada banyak anak yang bicara tentang hal itu. Iya. Dan itu memang proses yang panjang, Kak. Aduh gila, aku dari tadi tuh kayak dengerin kamu ngomong sampai terpukau gitu. Kayak keren banget sih kamu, kayak keren banget sih kamu Yoke. Apa ya, aduh aku mau tanya apa lagi ya, gila banyak banget yang pengen aku tanyain sama kamu. Cuma kamu tuh sangat konsisten buat aku. Makan tidur. Nah, aku tahu sebelum kamu putra putri pariwisata Nusantara itu, kamu pernah bacain ya deklarasi perdamaian 2018. Nah, itu apa tuh? Itu momen apa tuh? Iya. Kalau boleh dicerita kembali, 2015 duduk nonton dengan Bapak, nonton bola. Setelah itu ada iklan. Nah, Bapak Jokowi punya muka muncul. Ini sama, Kak, memang kehidupan saya tuh harus diperkatakan supaya dapat apa yang saya mau. Amin. Jadi muncul di televisi, terus saya bilang sama Mama, nanti kayaknya saya mau ketemu Bapak Jokowi deh. Oh iya? Iya. Mama lihat aja nanti suatu saat saya akan ketemu dengan Bapak Jokowi. Saya ingat. Setelah itu 2018 ada perkumpulan untuk namanya Indonesia Millennial Movement. Itu berbicara tentang perdamaian dan anti radikalisme. Saat itu memang ada kasus isu-isu agama yang lagi marak terjadi, makanya LSM ini tuh mempertemukan anak-anak dari seluruh background pendidikan agama supaya dipersatukan, kemudian berani membuat deklarasi yang akan dibacakan di hadapan presiden. Saat itu puji Tuhan saya terpilih menjadi satu-satunya yang membaca deklarasi di hadapan presiden di 2018. Sebenarnya saya nggak tahu kalau saya akan baca, Kak. Pada saat didatangkan ke Jakarta, kita ikut pertemuan itu selama hampir 4 hari. Kita di hotel, kita ikut pertemuan itu. Terus panitia ada yang datang dari belakang gitu. Yoke, kamu ikut kami ke Bogor gitu. Oh, mau bikin apa di Bogor, Kak? Nanti kamu tahu sendiri. Dia juga belum dikasih tahu. Jadi saya pikirin kayaknya saya mau diculik apa gimana ini. Jadi pada saat datang ini kita ada di Istana Bogor gitu. Oh, jadi nanti besok kamu baca deklarasi ya. Oh iya, deklarasi nanti Bapak Presiden Pak Jokowi. Iya. Oh, Kak tahu hari dimana saya baca deklarasi itu, saya makan 7 jenis makanan. Kenapa tuh? Pas sarapan, semua jenis sarapan yang hotel siapkan, iya. Dan anehnya saya tidak kenyang. Karena tegang ya, jadi kayak mindless eating gitu. Iya, bagaimana apa yang saya katakan di 2015 itu bisa terjadi di 2018. Sampai saya telepon Mama, minta Mama berdoa saya, Kak. Saya rasa saya tidak mampu berdiri ini. Karena memang gugup sekali. Tadi pagi saya sudah makan 7 jenis makan, tapi saya masih lapar. Jadi semua menu yang di hotel siapkan tuh saya coba, tapi memang tidak kenyang. Kemudian Mama doakan dan puji Tuhan berhasil menyelesaikan tugas, membacakan deklarasi di hadapan presiden. Kemudian salam pertama Bapak datang tuh kayak, aduh Bapak ganteng sekali gitu. Akhirnya saya bisa lihat langsung gitu. Itu salah satu salaman kamu ngomong gitu, Bapak ganteng sekali. Bapak bilang terima kasih, tapi saya ini mau salim atau mau bagaimana, bingung.
Jadi saya pegang tangan terus punya foto kan sendiri. Jadi di foto sama fotografer. Jadi pada saat selesai baca deklarasi, teman-teman saya pada berebutan tuh kan mau foto sama Bapak. Tapi saya kayak tidak apa-apa, terserah. Yang penting saya sudah silakan kalau mau foto. Saya sudah gitu. Sudah punya kepuasan tersendiri. Dan itu yang jadi kesaksian saya sampai saat ini. Jadi apapun yang memang kamu mau, coba ceritakan sama Tuhan gitu. Kemudian jangan takut untuk menyampaikan kalau itu mimpi kamu, Mama saya mau ketemu sama Bapak Jokowi, bilang aja gitu walaupun menurut kamu mustahil. Tapi kita nggak tahu proses ke depan bagaimana Tuhan bawa. Karena tunggu dari ketemu Pak Jokowi kan 2015, 18 baru Tuhan jawab. Jadi perkatakan saja apa yang memang menjadi impian kamu. Misalnya kamu mau jadi dokter, lihat orang hebat di sana, perkatakan saja. Karena kita tidak tahu bagaimana Tuhan membawa kita berproses. Kapannya kita tidak usah tanya, tapi kita minta dan kita tetap lakukan betul, aja. Betul, konsisten saja. Konsisten aja ya. Tepuk tangan dong teman-teman untuk Yoke. Astaga, kayak udah lama banget aku maksudnya kayak mendengar cerita yang begitu inspirasional dari kamu. Aku bisa aku bisa ikut membayangkan suasana di rumah kamu, papa mama yang begitu memperhatikan. Papa mama ini juga gak sih kayak disiplin dan tegas gitu juga gak sih? Papa dan mama tegas, mama tuh tegas, lebih tegas tentang bagaimana waktu kita dengan Tuhan. Mama sangat tegas. Jadi bangun pagi, ayo baca buku. Mama bilang buku tuh Alkitab. Ayo baca buku. Kalau Bapak tuh tipe yang belajar, pendidikan itu nomor 1. Jadi saya bersyukur sekali lahir menjadi anak ke-7 di mana orang tua saya itu tidak pernah mempertanyakan keputusan saya. Jadi Bapak dan Mama tuh tidak pernah menyuruh kita harus jadi A, B, C, dan D. Jadi segala keputusan di hidup kita itu tanggung jawab kita. Cuma Bapak dan Mama mau tunjukkan kalau tanggung jawab itu tuh berdampak baik buat kita punya hidup. Jadi itu yang selalu saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan hadirkan saya dalam keluarga ini dan punya orang tua yang tidak menuntut kita harus jadi apa. Tapi menuntut kita menunjukkan bahwa pilihan kita tuh yang terbaik buat kita. Iya, luar biasa banget. Tepuk tangan untuk papa mamanya Yoke juga. Makasih Mama dan Bapak. Mau kemana aja tapi harus bawa ke Tuhan dulu. Bawa ke Tuhan dulu. Itu betul. Luar biasa banget Yoke. Dan dari semua pengalaman kamu, situasi yang kamu tahu di rumah, apa yang bisa mendorong kamu untuk maju dan membangun pribadi kamu, diri kamu, apa sih harapan kamu untuk anak-anak di Indonesia? Mungkin bisa juga kayak mungkin untuk para orang tua bagaimanakah ke anak-anak, dan anak-anak bagaimanakah supaya kalian bisa mencontoh Yoke gitu. Iya, kalau saya pribadi saya merasa semua keluarga itu punya karakteristik masing-masing. Tapi kita bisa belajar hal baik dari setiap keluarga. Kalau kita sebagai anak, karena saya juga pernah jadi anak, kamu Nika pernah jadi anak, kita semua yang nonton yang saat ini jadi orang tua itu pernah jadi anak. Lakukan hal-hal baik yang kita lakukan sebagai anak saat itu kepada anak kita. Ajarkan hal itu kepada anak kita. Ini teruntuk dengan orang tua, orang dewasa. Saat kita masih kecil atau masih menjadi usia anak, lakukan hal-hal baik yang kamu lakukan di saat kecil itu ajarkan kepada anak yang saat ini sedang bersama kamu. Tapi kalau saat ini kamu berusia anak, sampaikan semua yang kamu pikirkan kepada orang dewasa karena saya tahu banyak apa yang kamu pikirkan, tapi ya itu harus disampaikan supaya tidak terlalu penuh. Jadi tidak bimbang saat membicarakan sesuatu. Kemudian juga apa yang ingin kamu sampaikan tidak ada yang salah karena kamu masih belajar. Iya betul. Penting. Nice. Karena anak itu kadang takut salah. Salah. Saya pernah itu Kakak Wifi ingat namanya Kakak Agustina bilang jangan takut, bicara saja dulu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, anak itu masih belajar. Itu bagus banget, aku catat buat kuat. Iya, anak itu dia tidak salah dan tidak benar karena dia masih proses belajar. Dia masih memilah mana yang benar, mana yang tidak, mana yang baik untuk dilakukan atau tidak. Jadi memang dia saat belajar ini sudah benar dia lakukan terus. Kalau ini salah dia harus mulai membatasi diri dengan setiap hal-hal yang negatif di luar sana. Jadi teman-teman sesama anak kita harus berani memberikan keputusan. Kalau saat ini belum berani mengambil keputusan, kemudian membicarakan keputusan kita sama orang tua atau orang dewasa, mulai saja dulu. Mungkin kali pertama gagal, coba saja dulu. Nggak apa-apa kalau punya kegagalan sekali, masih banyak ribuan keberhasilan yang menanti. Dicoba saja dulu. Karena kalau tidak dicoba tidak tahu ini tidak gagal atau berhasil. Iya. Dan kalau gagal jangan takut. Coba saja lagi. Wah, amazing.
Terima kasih. Aduh, Yoke, apa yang kamu pingin lakukan untuk give back kepada community, terutama di tempat kamu gitu? Iya, sebenarnya apa yang saya lakukan ini sudah memang karena memang berdasar dari forum anak, terlatih untuk peduli, memperhatikan hak anak, kemudian juga memberitahu kepada anak kewajiban dia sebagai anak kepada orang tua dan kepada negara. Saya dulu di 2017 saya buat kelompok belajar anak, terbagi dengan beberapa kelas. Dan sampai saat ini tuh anak-anak yang dulu di kelas saya, saat itu saya masih usia 17 tahun, saya masih SMA dan saya buat kelompok belajar kelompok belajar anak. Aku anak Papua namanya. Aku itu, anak Papua namanya. Rumah saya panggung di bawah kolong rumah pakai untuk tempat belajar. Keren dan yang sekali. Belajar itu anak-anak di dekat rumah. Yang ngajar kamu langsung atau kamu ajak teman-teman juga? Yang waktu itu yang ngajar saya sendiri dibantu sama kakak-kakak, tapi kita juga punya. Sebenarnya saya meniru apa yang dilakukan WVI. Oh iya. Iya. Jadi kamu di kelompok belajar saya. Kamu coba karena di WVI itu kembali. Kan ada makan sehat, makan bergizi. Nah, itu saya bikin juga di kelompok belajar saya waktu itu. Dan jadi sebelum kegiatan kita makan bersama dulu. Sebenarnya sebelum kegiatan atau biasanya selesai kegiatan sebelum makan kita cuci tangan, itu yang biasanya WVI lakukan waktu itu. Kita cuci tangan pakai sabun bersih, setelah itu duduk rapi diisikan biasanya kacang hijau atau minum susu. Nah kita tuh selalu gitu di WVI soalnya, makanya implementasi hal baik itu juga saya lakukan di kelompok belajar. Jadi kalau saya percaya apa yang saya dapat itu ingin saya terus bagikan. Dan di WVI itu ada namanya sahabat sumber informasi dulu. Apa tuh? Jadi apapun yang kita dapatkan, yang kita dengarkan hal baik itu harus bisa kita bagikan kepada semua orang. Saat itu saya belajar banyak hal gara-gara namanya SSI, Sahabat Sumber Informasi. Jadi saat itu saya menjadi sahabat buat teman-teman sebaya saya untuk memberitahu apa hal baik yang saya dapat selama saya belajar. Dan itu saya lakukan sampai sekarang. Keren sekali. Aku kayak gak berhenti bilang keren, kayak sampai kayak karena memang itu juga sangat berdampak baik buat saya. Makanya saya merasa terberkati dengan SSI. Makanya saya ingin menjadi berkat juga buat orang lain. Entah itu anak atau orang dewasa. Jadi saya suka memanfaatkan peluang ketemu atau komunikasi sama orang untuk menceritakan hal baik atau sharing hal baik. Misalnya dia sedang ikut kompetisi, ini saya kasih tips-tips gitu. Karena memakai kamu juga iman, betul. Kemudian tips-tips hal-hal baik, Nah itu saya cantumkan dalam sahabat sumber informasi itu. Wah gila sih, aku nggak bisa. Dari tadi aku ngomong gila terus lagi karena kayak mind blowing gitu. Maksudnya perjalanan kamu, pembelajaran kamu, dan kamu bener-bener menghidupi itu dan kamu nggak simpen untuk diri kamu sendiri. Kamu bagikan kembali untuk mungkin teman-teman yang mengalami apa yang pernah kamu ngalamin sebelumnya, dan kamu support mereka juga untuk maju. Itu menurut aku hal yang harus dimiliki untuk kita semua anak-anak muda yang zaman sekarang. Namanya mau berkembang, bertumbuh harus sama-sama, harus gitu. Sama-sama. Tumbuh sama-sama. Jadi nggak ada orang bisa maju hanya sendiri-sendiri saja. Karena kita tahu kita bisa ada di posisi ini saat ini juga karena kita disurround sama orang-orang yang juga rindu dan mau untuk melihat kita maju gitu kan. Untuk mungkin kalau ada para orang tua yang nonton, ketika kita kasih ruang untuk anak-anak, untuk ruang yang bikin anak-anak nyaman dan percaya kalau suara mereka ini akan didengar gitu sama orang tua, jadi mereka nggak takut salah. Itu menumbuhkan keberanian di seorang anak untuk mereka bisa mengutarakan pendapatnya. Jadi sebenarnya sinergi itu bisa membawa anak maju dengan sangat pesat sekali ya, situasi yang seperti itu. Yoke, how's your days to end child's poverty? Bisa menjadi hari ini itu adalah hal luar biasa. Jadi kalau ditanyakan bagaimana, saya percaya semua anak akan melewati prosesnya masing-masing. Lewati saja apa yang kamu lihat itu baik. Ambil saja keputusan semua yang di depan mata kamu itu baik, karena percaya satu keputusan kecil yang kamu buat itu akan membawa kamu ke dampak atau hal-hal besar di luar sana. Karena kalau kamu percaya dengan keputusan tersebut, itu akan membuat kamu menjadi apapun yang terjadi, bagaimana kamu melewati hidup itu akan berdampak. Karena penting sekali kalau anak, tadi yang Kakak Monica bilang, kalau anak tidak berani mengambil keputusan, akan ada rasa tidak percaya sama diri sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana,
harus mulai dengan diri sendiri. Karena kalau anak tidak mulai, nanti dia tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Jadi dia harus mulai dengan dirinya sendiri. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Monica. Aku senang banget ngobrol sama kamu dan aku sangat terinspirasi sama cerita-cerita kamu. Dan aku percaya ada banyak anak-anak Indonesia yang akan terinspirasi juga sama cerita hidup kamu. Dan mau ambil keputusan untuk berani mengutarakan apapun mimpi yang ada di dalam dirinya dia. Dan menceritakan kembali hal-hal baik yang sudah dia pelajari. Dan jangan takut salah karena kita semua masih belajar. Jangan lupa untuk nonton dan dengerin terus podcast WFI Our Days to End Child's Poverty. Saya Monita Tahalea, sampai jumpa lagi. Bye.